Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arminsius Renaldi. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran berbasis masalah. Pertama-tama, lingkungan belajar. Pada pembelajaran berbasis masalah ini ditandai dengan kondisi pembelajaran yang mengandung nuansa terbuka, demokratis, dan keaktifan siswa. Jadi, pada proses pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatannya dalam penyelesaian masalah. Pada proses pembelajaran ini terdapat Fogarty dalam Ratnaningsih 2003. Dia menyajikan langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, menemukan masalah atau dihadapi pada situasi atau masalah. Jadi pada proses ini kita menemukan atau menghadapkan siswa pada suatu masalah, kemudian menyatakan masalah. Yang selanjutnya, yang kedua, menyatakan masalah. Pada langkah ini siswa meringkas situasi atau masalah yang diberikan. Jadi yang ketiga, mengumpulkan fakta. Pada proses ini siswa menggunakan pengalaman yang lalu dan pengetahuan yang telah dimiliki. Jadi siswa mengumpulkan data-data atau fakta yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya, membangun pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan tabel atau membangun pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Jadi untuk poin yang keempat ini, membangun pertanyaan-pertanyaan, kita memberikan suatu pertanyaan yang dapat membangun mereka sehingga pola mikir mereka berkembang dan dapat mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi kepada mereka. Yang selanjutnya, hipotesis, yaitu pada tahap ini siswa akan membuat hipotesis dari mereka, kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan penelitian. Penelitian ini bertanggung jawab atas tergantung pada sifat alami masalah. Jadi siswa akan melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang telah diberikan. Dari penelitian tersebut siswa akan lebih mudah untuk mengetahui atau memberikan solusi untuk penyelesaian masalah yang telah diberikan. Selanjutnya, menyatakan kembali masalah. Setelah melakukan penelitian, mereka akan menyatakan kembali masalah dalam konteks pembelajaran. Yang selanjutnya, membangun alternatif penyelesaian atau solusi. Jadi melalui pembelajaran ini mereka akan melakukan diskusi-diskusi untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, mengusulkan solusi. Dari berbagai hasil-hasil diskusi dan pendapat yang dikemukakan, maka dapatlah suatu solusi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu desain pembelajaran berbasis masalah. Dalam desain pembelajaran berbasis masalah ini ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama yaitu ada pengembangan desain pembelajaran berbasis masalah menurut Kurt and Gustafson tahun 1986 -2 2021.
dengan menggunakan pendekatan sistem atau instructional design yang memiliki 5 unsur. Yang pertama, data collection atau mengumpulkan data. Selanjutnya yang kedua, assessment of learned entry skill atau penilaian keterampilan belajar siswa. Yang ketiga, specification of behavior objective of perform test atau spesifikasi pembelajaran dan dari perilaku kinerja tes. Yang keempat, procedure for selection, presentation, methods and media. Jadi yang keempat ini prosedur untuk memilih metode dan media presentasi. Yang kelima, and implementation, evaluation and revision prosedur. Jadi yang kelima ini prosedur, implementasi, evaluasi dan revisi. Jadi sudah jelas tadi untuk desain pembelajaran menurut Kirk and Gustafson, yaitu ada 5, yaitu mengumpulkan data, penilaian keterampilan belajar siswa, spesifikasi pembelajaran dari perilaku kinerja siswa, pembelajaran prosedur untuk memilih metode dan media pembelajaran. Selanjutnya prosedur implementasi, evaluasi dan revisi atau penilaian. Selain menurut yang di atas tadi atau yang menurut Kirk and Gustafson, ada juga model desain menurut Sukmadinata yang memiliki unsur-unsur tentang rumusan. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Jadi pada menurut Sukmadinata ini, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Jadi pertama-tama itu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, selanjutnya dilanjutkan dengan materi pelajaran. Yang ketiga itu metode dan media pembelajaran. Dan yang keempat itu hasil dari belajar atau assessment evaluation. Jadi dari menurut Sukmadinata ini sudah jelas, yaitu tahap-tahapannya dari desain pembelajarannya, yaitu ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu, dilanjutkan dengan materi pelajaran, kemudian metode dan media pembelajaran, dan yang terakhir itu penilaian hasil belajar. Pembelajaran berbasis masalah yang ingin didesain dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan prosedur atau langkah-langkah tertentu sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Sebagai acuan desain pembelajaran yaitu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk indikator. Selanjutnya tahapan pembelajaran berbasis masalah. Masing-masing ahli mengubahkan tahapan pembelajaran berbasis masalah yang beragam. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan pemahaman yang berbeda, didasarkan pada kajian dan analisis mereka tentang penerapan pembelajaran berbasis masalah. Di sini sudah ada menurut Ibrahim dan Nur. Tahapan ini terdiri dari
5 tahapan utama yang dimulai dari orientasi siswa pada masalah. Maksudnya itu guru menjelaskan logistik atau yang dibutuhkan, memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Jadi, orientasi siswa pada masalah ini sangat penting dalam penyelesaian masalahnya, sehingga siswa termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah diberikan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisi, mengorganisasi tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi, pada poin yang kedua ini, guru mengorganisasi atau membimbing siswa dalam penyelesaian masalah tersebut. Bagaimana mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tadi. Jadi, setiap tahapan-tahapan itu dibimbing oleh guru dalam penyelesaiannya, sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, bimbingan penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi, untuk poin yang ketiga ini, guru membimbing siswa dalam melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut, bagaimana untuk penyelesaiannya dan bagaimana untuk menarik kesimpulan untuk solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk yang keempat ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan hasil laporan dan membantu mereka untuk membagi tugas dengan temannya. Jadi, pada poin keempat ini, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi, guru membantu siswa untuk mengembangkan hasil-hasil atau hasil baik melalui diskusi maupun hasil yang telah diperoleh melalui penyelidikan dari siswa. Guru membantu mengembangkannya melalui berupa laporan hasilnya. Guru membantu untuk membuatnya tersebut sehingga mereka dapat berbagi dengan teman-teman yang membantu mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau revisi terhadap penyelidikan yang mereka lakukan dan proses yang mereka gunakan. Setelah mereka selesai melakukan penyelidikan, baik proses yang lain seperti membuat laporan hasil yang telah mereka lakukan, guru membantu mereka untuk mengevaluasi dan menganalisis apa-apa saja yang sudah mereka lakukan, apa saja proses yang telah mereka lakukan dalam pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya ada menurut John Dewey dalam Sanjaya, dia mengemukakan 6 langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Jadi, pertama-tama itu harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Setelah melakukan perumusan masalah, dilanjutkan dengan menganalisis masalah. Setelah kita melakukan menganalisis masalah, mengetahui apa saja masalahnya, kemudian dilakukan yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Setelah melakukan perumusan hipotesis, siswa selanjutnya mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, melakukan pengujian hipotesis. Setelah melakukan pengujian hipotesis, dilanjutkan dengan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah peserta didik menggambarkan rekomendasi yang dilakukan sesuai dengan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Selain itu, ada juga
David Johnson dan Johnson dalam Senjaya mengemukakan 5 langkah pembelajaran berbasis masalah melalui kegiatan kelompok dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendiagnosis masalah. Yang ketiga, merumuskan alternatif. Yang keempat, menentukan dan menerapkan pendekatan pilihan. Yang kelima, melakukan evaluasi, baik proses maupun hasil. Yang pertama, mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa yang tertentu yang mengandung konflik, sehingga peserta didik menjadi jelas masalah yang akan dikaji. Ini sudah jelas. Jadi pada poin yang pertama ini mendefinisikan masalah, jadi kita memberikan penjelasan kepada siswa apa-apa pokok permasalahan yang harus mereka pecahkan atau mereka selesaikan. Yang kedua, mendiagnosis masalah. Pada proses ini yaitu menentukan sebab-sebab terjadi masalah tersebut dan menganalisis faktor dalam penyelesaiannya, bagaimana proses penyelesaian dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan alternatif pendekatan, yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan melalui diskusi. Jadi proses penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi. Kemudian dari hasil diskusi tersebut diambil suatu alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, menentukan dan menerapkan pendekatan, yaitu mengambil keputusan tentang pendekatan yang mana akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan evaluasi baik proses maupun hasil. Jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapannya, pada proses yang akhir ini kita melakukan evaluasi dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga untuk proses penyelesaian terhadap suatu masalah itu dapat sepakati melalui hasil diskusi bersama kelompok-kelompok mereka. Selain itu, ada juga pembelajaran berbasis masalah yang secara umum dilakukan dengan langkah-langkah secara berikut. Yang pertama, menyadari masalah. Jadi untuk menyadari masalah ini, yaitu pada tahapan ini guru membimbing peserta didik pada kesadarannya agar adanya kesenjangan atau sesuatu yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosial. Jadi pada proses ini kita memberikan pengarahan agar siswa menyadari apa pokok permasalahan atau masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, merumuskan masalah. Jadi pada proses ini kita mencari topik-topik atau sebab akibat terjadinya suatu masalah tersebut dan mencari atau mengkaji solusi dalam penyelesaian masalah ini. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan masalah, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis sehingga siswa dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Yang keempat selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Dalam penyelesaian masalah tersebut sangat diperlukan data-data yang terkait dengan masalah tersebut, sehingga proses penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan hasil-hasil pengumpulan data yang telah diperoleh. Yang terakhir yaitu menguji hipotesis. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, akhirnya peserta didik menentukan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak. Jadi pada proses ini ada berbagai macam hipotesis yang telah dikemukakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Jadi mereka akan mengambil suatu keputusan hipotesis mana yang akan mereka pilih dalam untuk menyelesaikan keputusan atau kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut.
Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.